Selamat pagi semua. Selamat pagi, Kak. Hari ini kita akan masuk materi tentang mengatasi permodalan dana dan pembiayaan usaha. Jadi bagaimana cara kita mengatasi permodalan untuk memulai usaha. Itu yang hari ini intinya itu ya. Sebelum memulai, sebelum masuk materi ini, saya cek dulu tugasnya. Jadi tugas menyusun apa kemarin ya? Menyusun rencana bisnis ya. Menyusun proposal rencana bisnis. Ada beberapa yang sudah submit tugas itu, ada yang belum. Sehingga saya memberi kesempatan perpanjangan sampai hari Kamis. Ya. Jadi begini, teman-teman. Kenapa perlu dengan gigihnya untuk memperjuangkan itu? Ini sudah ke praktis ya, sudah ke praktis sekali, di mana Anda harus benar-benar mampu membuat itu, karena nanti setelah menjadi sarjana komputer, pasti itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi tidak hanya jago komputer atau apapun, tapi kalau Anda tidak bisa menghasilkan, mendatangkan uang sendiri atau menciptakan lapangan kerja sendiri, ya sama saja. Hidup masih tetap bergantung di orang lain. Kan begitu ya. Jadi proposal itu dibuat, walaupun saya tidak menjelaskan, tapi saya rasa bahwa ada di video dan ada di materi-materi yang sudah saya bantu upload itu, dibuat semaksimal mungkin. Apalagi kalau satu kelompok 5 orang, saya rasa mampu. Karena apa saya bilang mampu? Proposal PKM saja mampu. Nah, itu artinya bahwa mulai sekarang itu Anda, ya teman-teman yang malas-malasan, yang suka titip nama nanti tulis dengan saya punya nama, itu buang jauh-jauh kebiasaan itu, karena kita sudah masuk di semester yang keempat. Itu buang jauh sudah, supaya Anda sendiri itu mampu. Nanti tamat tidak bingung lagi, proposal gampang. Di luar sana, ya, di luar sana itu banyak orang yang setelah sarjana baru mau belajar kembali untuk bagaimana membuat proposal rencana bisnis. Rencana bisnis itu dibuat setelah tamat, setelah kesulitan baru itu. Kenapa rencana bisnis itu penting? Kenapa minggu lalu urutannya rencana bisnis, hari ini kita urutannya pendanaan? Karena di pendanaan itu paling tidak orang tahu Epin Parno itu mau buat bisnis apa. Ya. Jadi gambaran dari rencana bisnis itu yang akan menghasilkan atau akan mendatangkan kerjasama dengan pihak lain untuk dalam hal pendanaan usaha. Jadi gitu. Nah, ini karena kita kuliahnya online, kalau offline, itu nanti akan dipresentasikan masing-masing proposal itu paling lama 3 menit. Jadi bayangkan 3 menit Anda omong mengenai Anda punya proposal rencana usaha itu. Mengapa? Jadi kita kalau presentasi itu harus tahu berapa menitnya. Orang yang mendengar, ya, orang yang mendengar apa yang kita bicara tidak bosan karena hanya 3 menit. Nah, kalau 3 menit itu saya omong apa supaya orang percaya dengan saya? Yohanes Dinianto. So ada pacar kah? Iya, Pak. Ada pacar?
Ada pacarnya? Tidak Tidak ada. 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 Saya pindah ke Epin aja. Epin. Epin. Ya, Pak. Nah, Ya. Epin. Ada pacar? Ada ya? Ada, Pak. Ada. Iya, ya. Dia tidak mau ngaku di sini. Ada. Epin, waktu kau berkenalan dengan pacar awal itu, pasti kau punya strategi apa yang saya mau omong ini supaya bisa, atau apa yang saya buat supaya dia mau dengan saya, ya kan? Iya, Pak. Jadi Anda bayangkan, Yosep Roga, kalau belum ada pacar, susun dulu baik-baik dari rumah. Pergi bertamu di sana tuh cukup omong cukup 3 menit langsung dia klepek-klepek. Kira-kira 3 menit itu apa yang saya omong? Gitu ya. Kira-kira 3 menit itu direncanakan dengan baik. Oh, 3 menit itu saya omongin tek. 3 menit selesai, sudah. Tinggal kau pilih mau terima saya atau mau terima dia. Kan begitu. Jadi pasti perhitungannya sudah dilakukan. Saya ini misalnya topiknya, oke, kasih kesempatan saya 3 menit. Saya ini 2 tahun lagi akan diwisuda sarjana komputer. Dan seterusnya. Promosi, ya. Jadi ketika itu ya, wah, seperti orang panah saja. Hati cewek langsung tertusuk. Anak panah langsung mau memang Yosep Roga. Jadi itu sama dengan tujuan kenapa kita harus membuat rencana bisnis. Ada tujuan, kemudian macam-macamnya itu, semuanya harus itu. Dan ingat bahwa di dunia bisnis, maksimal kita hanya 3 menit untuk menjelaskan mengenai bisnis kita. Gitu. Ya. Jadi harus terbiasa. Nanti kita akan coba, semoga bulan Mei ini sudah ada titik terang untuk kita ketemu, supaya saya mau mencoba. Anda bisa omong atau tidak. Gitu ya. Jadi saya tunggu sampai hari Kamis. Satu kelompok 5 orang, tetapi tulisan itu diupload oleh masing-masing akun. Jadi disubmit oleh masing-masing. Jangan hanya harap orang lain. Masing-masing akun mengupload. Karena aktivitasnya masing-masing. Gitu ya. Oke, kita masuk di materi tentang mengatasi permodalan usaha. Oke. Coba saya buka dulu. Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sabar saya masukkan terakhir. Oke. Mengatasi permodalan dan pembiayaan usaha. Oke. Nah, ini jadi kita kalau mau memulai usaha, yang paling urgent, yang paling penting itu adalah permodalan usaha. Modal ada atau tidak? Kalau modalnya tidak ada, itu yang biasanya orang membuat alasan. Saya tidak bisa membuka usaha karena saya tidak punya modal. Padahal
modal itu gampang didapat. Itu. Jadi sebenarnya modal itu gampang sekali kita dapat, tetapi kita selalu membuat alasan bahwa saya tidak bisa memulai usaha karena saya modal tidak ada. Saya tidak bisa memulai usaha karena orang tua saya petani susah di kampung. Saya tidak bisa memulai usaha karena saya bukan berasal dari keluarga pengusaha. Saya hanya berasal dari seorang anak yang dilahirkan di keluarga susah. Kalau Anda membatasi diri seperti itu, Anda tidak akan menjadi seorang pengusaha. Gitu ya. Bayangkan. Anda bayangkan. Prodi SI Oktober 2021 itu yang akan calon yang akan wisuda itu jumlahnya 30-an orang. 2022 nanti pasti meningkat. Anda nanti paling cepat itu di Oktober 2022. Itu paling cepat. Ya. 2023. Tetapi Anda bayangkan, Flores ini kecil. Flores ini kecil ya. Jurusan atau program studi komputer itu di Maumere ada, di Ende ada, di Flores Timur ada. Englistario tamat habis mau kerja di mana? Kalau kerja hanya sebatas tenaga administrasi di desa, di kantoran, ya ngapain masuk SI? Tidak perlu. Administrasi itu mereka cukup belajar Microsoft Office, Word, Excel-nya lancar, pasti diterima. Itu sudah jago komputer menurut orang NTT ya. Kalau Epin Parno sampai Eskom terus mau kerja di mana bingung. Kenapa? Dari tahun ke tahun sarjana komputer itu semakin meningkat. Pertanyaannya adalah, apa sih kehebatanmu, Epin Parno? Gitu ya. Apa hebatnya? Nah, kalau dilihat dari akademiknya, hasil akademik transkripnya, itu Anda akan dinyatakan hebat. Epin Parno dengan Yosep tadi, Yosep Roga, sama-sama memiliki IP 4,0. Itu IP paling tinggi, tidak ada lagi yang lebih lagi. Kalau kamu dua sudah sama-sama lulus di satu tempat sama-sama, kira-kira perusahaan akan mengambil yang mana? Perusahaan tidak akan mengambil yang ganteng. Perusahaan tidak akan mengambil orang pejabat kecuali kalau nepotisme, ya ada keluarga. Yang akan dilihat yang berikutnya itu adalah apa sih kelebihannya mereka ini? Dalam hal apa lebihnya? Dalam hal keterampilan. Sama-sama sarjana komputer. Oh, ternyata Epin Parno itu dia punya keahlian ini. Sama-sama bisa buat program. Tetapi dia punya keahlian. Nah, jadi seperti itu. Anda harus berjuang supaya Anda lebih dari orang lain dalam satu hal. Makanya di sini kita wajib, perguruan tinggi itu wajib mengajarkan mata kuliah ini. Sehingga saya berharap bahwa mata kuliah kewirausahaan ini kalau mau tetap lanjut mau memperdalam, Anda skripsinya bisa juga ambil yang e-commerce. Nanti semester 6 itu mata kuliah e-commerce. Ya, saya yang ngajar itu sudah ke digital. Nah, kelemahan orang kita adalah pasti permodalan dan pembiayaan usaha. Itu, ya. Oke, kita lihat ada banyak, sangat banyak, tapi saya masukkan cuman 3, saya kelompokkan jadi 3 untuk sumber pembiayaan.
Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 itu, dia sudah mengatur tentang pembiayaan UMKM dan koperasi. Ya, ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang ini. Jadi di pemerintah itu banyak sekali dana yang dipersiapkan untuk membiayai usaha. Jadi tidak heran ya, setiap tahun di dinas koperasi itu mereka mengucurkan dana untuk pembiayaan usaha. Coba kamu cek di desamu masing-masing, ada bantuan pemerintah untuk membiayai usaha. Ada yang usaha apa dananya bergilir, ada yang dananya tetap tinggal dikelola oleh desa dan seterusnya. Itu banyak. Nah, kenapa kita yang sekolah, kuliah ini kita tidak bisa memanfaatkan? Akhirnya yang memanfaatkan adalah orang yang ada di desa. Jadi seperti itu. Jadi buka mindsetnya. Nah, di sini di pemerintah ini, di pemerintah itu ada juga yang namanya dana KUR, ya, kredit usaha rakyat. Ini bisa kita pakai. KUR itu bukan duduk-duduk, Pano pergi saya mau pinjam dana KUR. Tidak bisa. Namanya permodalan usaha, Anda harus punya usaha. Paling tidak ada nama. Sehingga saya pernah ambil data di kantor koperasi 2017 kalau tidak salah. Karena saking bingungnya memberi nama Epin, maka pengusaha itu melaporkan datanya ke dinas koperasi itu, nama usahanya Epinius, nama pemilik usahanya Epinius. Itu hampir seratusan data saya ketemu seperti itu. Artinya di dunia nyata orang tidak siap diri untuk memulai usaha dengan baik. Gitu ya. Jadi nama itu sangat penting. Oke. Ada lagi subsidi, ini program pemerintah itu banyak. Ada lagi BUMD, Lembaga Ventura Daerah, BLUT. Karena bergilirnya banyak sekali. Yang penting kita punya usaha. Yang kedua, dunia usaha. Nah, ini juga banyak. Ya. Dana-dana kita bisa dapat dari bank. Kalau yang terkenal itu ini CSR ini terkenal ya. Itu semua bank ada, bahkan semua BUMN itu ada. Badan usaha milik negara itu ada. Itu ada nama dana CSR itu. Jadi dana CSR ini karena banyak, maka bagaimana mendapatkannya? Cara dapatnya adalah Anda harus punya usaha. Kalau tidak punya usaha ya tidak akan bisa. Gitu. Jadi harus memiliki usaha yang jelas supaya dana-dana itu Anda bisa peroleh, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat itu ya tidak terdaftar di pemerintah, tetapi mungkin dari teman, mitra, atau rekan bisnis, atau orang tua, atau nenek, itu adanya di sana. Jadi itu ada 3 macam sumber pembiayaan. Kita lihat lagi yang berikutnya, modal awal yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha. Oke. Untuk memulai sebuah usaha, ini ada 4 komponen yang harus kita perhatikan untuk modal ya. Yang pertama, sewa lokasi. Modal untuk menyewa lokasi. Ya kita butuh modal. Kebutuhan modal yang kedua untuk pengadaan peralatan. Ya, kalau kita buka misalnya, saya membuka warung makan, ya saya harus ada peralatan-peralatan, ya, alat goreng, alat masak, dan lain-lain. Kemudian ada biaya pembelian bahan baku. Saya punya bahan baku ini, kalau saya mau buka warung,
Ayam goreng berarti bahan baku saya adalah ayam potong atau ayam lokal atau ayam kampung. Kemudian bahan baku lagi banyak lagi yang lain. Itu membutuhkan modal. Kemudian keperluan uji coba. Jadi orang membuka usaha biasanya juga melalui suatu uji coba. Yang biasanya saat uji coba orang memberi diskon besar-besaran. Jadi ada 4 komponen ini yang membutuhkan modal di awal. Nah ini yang kita harus perhatikan dan setting baik-baik. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari 4 ini, ya nyali ciut memang. Mundur saja, waduh lokasi saya tidak punya. Lokasi Ende terkenal sangat mahal. Ya memang demikian. Ende ini terkenal sangat mahal. Ruko itu satu tahun itu 50 juta kontraknya kalau di jalan-jalan yang rame. Di tempat saya aja 15 juta. Tokonya kecil pakai sekat triplex. Sudah usang-usang 15 juta. Gitu. Jadi itu yang membutuhkan dana yang besar. Nyali ciut memang ketika kita bilang sewa. Gitu. Apalagi kita peralatannya, modal untuk peralatan mahal-mahal, saya tidak bisa memulai usaha. Akhirnya usaha tidak bisa jalan padahal sudah berminat. Misalnya saya mau jualan kopi tapi peralatannya sangat mahal. Akhirnya berhenti. Padahal pengennya ke sana. Saya mau buka usaha warung internet. Waduh, lokasi sewanya juga mahal. Komputernya juga mahal. Mundur saja. Nah, kalau Anda mundur saja berarti Anda nggak usah sekolah. Tidak usah kuliah SI Uniflor. Cukup SMA saja biar ketemu masalah ini langsung mundur. Gitu ya. Nah, ini yang berikutnya kita lihat berbagai alternatif supaya meminimumkan dana, ya, modal usahanya, bila perlu sampai 0 rupiah. Kita meminimumkannya bila perlu sampai di 0 rupiah. Oke, kita masih di 4 alternatif atau 4 komponen tadi. Hanya kita mencari alternatifnya. Yang pertama, untuk lokasi yang mahal tadi, kita cari alternatif. Ini namanya kita belajar ya. Meniadakan lokasi sebagai tempat usaha. Tidak mengontrak atau membeli lahan untuk memulai usaha. Kok bisa? Ya bisa jawabannya. Bagaimana caranya? Ya jualan keliling. Ya kalau jualan keliling kan yang historia, yang poi memang itu. Yang gero. Jadi jalan baru seberapa 1 kilo sudah tidak sanggup lagi ini Pak, saya pinggang sudah hancur ini. Oke. Kalau kita orang IT tidak perlu lokasi, kita jualannya di mana? Online, Pak. Online, itu tahu jawabannya. Jadi tidak butuh uang untuk lokasi kan? Kita online saja, online banyak cara. Dari di medsos bisa, aplikasi e-commerce bisa, semuanya bisa. Gitu. Bisa juga lokasi kita buat tempat usahanya di rumah. Alamatnya jelas, arahannya jelas, orang akan mencari. Gitu. Yang kedua, mencari lokasi yang tidak perlu mengeluarkan biaya. Jadi harus fokus, jangan wah saya harus cari yang ada. Ya kalau dananya besar tidak apa-apa. Kalau dana tidak ada, cari yang gratis-gratis. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Ya. Misalnya apa? Contoh.
kalau tidak perlu mengeluarkan biaya. Epin Parno punya usaha rental komputer. Contoh ya, Epin usahanya rental komputer. Englista bilang gini, Epinnya kau bantu saya. Bisakah saya titip saya punya jualan di kau punya rental komputer? Oh boleh. Jualan apa? Laptop dan aksesoris. Sudah. Ya, tinggal dititipkan saja di Epin, selesai. Kita tidak membutuh sewa lokasi. Yang sewanya adalah Epin aja yang sewa. Gitu. Ya tergantung kesepakatan. Menggunakan sistem bagi hasil ini bisa. Kita joinan dengan teman, kita memulai usaha membuka rental komputer atau warung internet tadi, tetapi kita sistemnya join dan bagi hasil. Misalnya Sevarius punya lokasi, rumahnya di pinggir jalan atau ada ruko, bisa kerjasama dengan Yosep Roga, ya hasilnya nanti dibagi, gitu. Saya pengalaman ketika saya masih kecil, sering ikut bapak saya untuk pasang pukat, biasanya ada orang juga ikut-ikutan ke sana. Ada orang ikut juga untuk bantu-bantu. Nah begitu setelah selesai sudah dapat hasil, kita bagi hasil. Jadi hasilnya dibagi, jatah-jatahnya dibagi. Jadi enaknya kita tidak menyewa tenaga kerja. Itu contoh. Yang berikutnya adalah membayar dengan cara cicilan. Itu bisa. Kita cari, kita dapat tempat usaha, terus kita bayarnya dengan cara cicilan. Ini Eustevia Mude ini. On. Sabar, saya matikan yang Alfian Doa. Iya, sudah. Jadi itu. Membayar dengan cara menyicil. Ada. Ruko saya yang di Jalan Banteng saja saya cicil. Menukar biaya lokasi dengan hal lain. Tukar biaya lokasi dengan hal lain. Francisca Theodosia mau buka usaha, dia telepon Epin Parno. Epinnya, kau pun lokasi itu saya pakai untuk ini. Kita tukaran. Ya. Jadi menukar dengan yang lain. Epin bilang, kau tukar apa? Boleh saya minta? Boleh. Tukar dengan sudah menjodohkan anak kita dua untuk menikah. Ini besok-besok ya, Epin sudah kaya. Bisa, hal itu bisa dilakukan. Modal usahanya Francisca akan jadi nol, tidak ada. Karena menukar. Anaknya mereka dijodohkan, udah kita keluarga. Bapak dan mama karena tidak berjodoh, anak yang dijodohkan. Sistem sewa dengan bayar di belakang, ini juga ada. Jadi kita memulai usaha dulu, dapat uang dulu, baru kita bayar sewanya. Itu bisa. Kemudian alternatif untuk peralatan, supaya dia minimum modal atau bisa jadi 0 rupiah. Satu, pemanfaatan peralatan yang sudah ada. Jadi alat yang sudah ada, jangan dibuang tapi dimanfaatkan. Jadi kalau Epin mau buka rentalan komputer, contohnya ya, itu komputer-komputer yang itu diperbaiki, bisa dipakai, tidak perlu membeli sesuatu yang baru. Mencari bantuan, nah ini juga sama. Jadi kalau kita tidak punya peralatan, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Bantuan ke perusahaan, jadi harus mencari, gigih mencari. Nah, kita kuliah, kita sekolah, kita menjadi orang pintar, inilah yang kita punya modal.
Kalau sekedar hanya tamat SMA ya dia tidak mungkin mencari bantuan itu, dia berpikir susah sekian kali lipat. Tapi Anda yang kuliah saya rasa harus mampu itu. Yang berikutnya adalah kerjasama dengan pihak lain. Jadi harus berpikir untuk bisa, oh saya bisa kerjasama dengan orang lain. Mau buka usaha, ya. Kalau saya mau buka usaha, ya saya harus mampu kerjasama dengan orang lain. Jadi contoh kan gini, kita kan orang IT. Kalau membuat aplikasi jual beli online, ya, kita buat aplikasi jual beli online. Pertanyaannya, Anda untungnya dari mana? Aplikasi saya punya, semua orang pakai. Untungnya dari mana? Apakah mereka pakai kita punya aplikasi potong 10%? Tidak. Bukalapak, Tokopedia, itu tidak ada potong-potongan. Terus dia tidak rugi? Dia tidak rugi karena dia menjalin kerjasama dengan pihak lain. Aplikasi bisa dibiayai oleh orang lain. Bisa dari investornya dari bank, bisa dari investor pemerintah, bisa dari investor BUMN, bisa. Itulah yang saya bilang tujuan kita sekolah itu di situ. Kita tahu celah-celahnya di mana, itu yang kita akan pakai. Meminjam peralatan milik orang lain, bisa. Menyewa peralatan yang ada, sewanya murah-murah. Mencari investor pengadaan peralatan, bisa. Saya mau buka usaha, saya berkedok, mau buka usaha di kampung untuk membantu anak-anak yang biaya tidak ada untuk sekolah online. Saya buka 5 unit komputer atau laptop dan wifi kencang untuk mereka bisa pakai. Coba, ide ini Anda mau memulai usaha ya, tapi ketika ide ini Anda mencari investor ke bank misalnya, bank akan membantu dengan senang hati. Karena nanti kita akan adakan perjanjian kerjasama. Jadi seperti itu. Yang ketiga, alternatif bahan baku. Ya, bahan baku ini juga harus butuh modal yang cukup besar. Kita bisa pengalian biaya kebutuhan sehari-hari. Jadi biaya untuk membeli bahan baku kita alihkan dari kebutuhan kita sehari-hari. Itu bisa. Contohnya begini, saya mau membuka warung makan. Saya tidak punya biaya khusus untuk membeli beras, membeli ikan, membeli ayam, membeli bumbu. Maka yang saya pakai adalah biaya untuk rumah tangga saya untuk membeli biaya makan. Karena nanti dari hasil warung itu kan sekeluarga bisa makan gratis di warung. Itu namanya pengalian biaya kebutuhan sehari-hari untuk warung. Jadi di samping kita makan, ada juga yang mendatangkan keuangan, keuntungannya. Gitu. Yang kedua, sistem kasbon ini juga bisa, biasanya sering dilakukan. Jadi Anda lihat itu ubi, keripik ubi Madani, keripik ubi NS, itu bisa jadi juga menggunakan kasbon ke pemilik ubi. Karena sudah terjalin dengan baik. Saya menjual laptop juga demikian, menjual peralatan komputer juga demikian. Sistemnya adalah kasbon. Gitu. Atau orang melakukan pengadaan barang yang banyak di toko saya, membutuhkan dana 100 juta misalnya, saya tidak punya dana itu. Dana itu akan dibayar kalau barangnya sudah ada. Ya kita harus kasbon ke Surabaya.
Surabaya akan meminjamkan saya untuk itu. Setelah orang bayar, baru saya mentransfer ke Surabaya. Jadi tidak kehilangan akal kita. Yang berikutnya adalah kemitraan. Harus menjalin hubungan yang baik dengan mitra-mitra yang bisa membantu kita. Jangan jalan sendiri. Oke, menyediakan bahan baku sendiri. Itu ya. Bahan baku yang kebutuhan untuk mau memulai usaha harus disiapkan sendiri, jangan minta bantuan orang lain, jangan bergantung ke orang lain biar biayanya kecil. Memanfaatkan limbah sebagai bahan baku. Banyak juga yang ini, kemarin PKM juga ada banyak yang ini ya. Kemudian yang komponen yang keempat, alternatif untuk uji coba. Ya tadi ada uji coba, kita harus uji coba. Nah ini alternatifnya gini, bekerja sambil belajar terlebih dahulu. Kalau saya mau membuka rumah makan yang enak, warung yang enak, ayam yang enak ya Epin. Belajar dulu di warung Dame, belajar dulu di warung Padang, curi ilmu sengaja dulu ke sana. Jadi belajar sambil bekerja. Bekerja sambil belajar. Setelah sudah bisa, wah ternyata rahasianya gini, ayam Padang itu, ayam goreng Padang itu mereka buatnya gini, sudah tahu toh? Setelah itu nanti tinggal buat, itu sudah tidak perlu uji coba lagi, Epin. Tidak perlu uji coba, sehingga tidak mengalami kerugian di modal awal untuk uji coba. Gitu, sudah jago buat. Karena apa? Kita sudah belajar, kerja sambil belajar. Tidak perlu melakukan uji coba terlebih sudah. Pengalian kesenangan. Ada orang yang menggunakan hobinya dijadikan sebagai hobi untuk usaha. Saya pernah makan salah satu restoran di Bandung. Itu kita baru duduk, mereka sodorkan ke kita semacam majalah, tapi hanya 4 halaman. Ternyata di majalah itu saya baca, owner dari restoran itu restoran khusus makanan-makanan kayak seperti makanan-makanan Jepang ya. Kalau kita datang makan itu di meja itu kompornya sendiri sudah ada, kita kasih panas, kita memasak sendiri di mejanya. Jadi di situ saya baca dia tulis profilnya dia, mengapa membuka restoran itu, karena saat masa muda, makanan di restoran yang dia buka itu menjadi makanan favoritnya dia. Jadi hobinya makan, hobinya senangnya makan di warung-warung dengan tipe seperti itu. Satu hari dia mengeluarkan uang makan sekitar 500.000, bahkan sampai 1 juta. Nah, akhirnya diputuskan bahwa daripada hobi makan ini 1 bulan sekian puluh juta dia untuk makan di warung itu, maka dia mengalihkan hobinya itu menjadi usaha. Gitu. Oke, itu ada 4 komponen bisa kita pakai agar modal usahanya menjadi lebih kecil, bahkan bisa minus. Oke, kita lihat bagaimana cara mendapatkan modalnya. Cara mendapatkan modal ini banyak sekali. Saya rangkumkan jadi hanya 6 saja. Dana tunai pribadi. Modal usaha uang yang didapat dari dana tunai pribadi itu seperti tabungan ya. Jadi tabungan kita simpan, nanti besok-besok kita ambil untuk modal usaha. Yang kedua menjual aset. Ini biasanya orang mau mulai usaha yang besar, orang jual tanah, jual rumah, jual mobil. Kalau dulu saya memulai usaha pertama, buka toko saya jual komputer, saya jualnya mobil. Yang kebetulan ada 2, satunya saya jual untuk mendapatkan modal usaha. Jadi seperti itu.
memanfaatkan jasa pegadaian. Ya, ini saya rasa Maria Kova ini lancar ini pasti gade-gade. Maria Natalia. Ya, jadi pergi di pegadaian, tinggal gade barang besar di sana, sudah kita sudah dapat modal usaha. Gade motor, gade apa saja boleh, gade sebisanya. Mencari pinjaman modal usaha, ini di bank banyak. Pinjaman modal usaha sangat banyak di bank. Jadi tidak perlu kehilangan informasi ini. Dana hibah. Nah, dana hibah ini juga banyak. Di BUMN, di bank, di pemerintah ini banyak. Tinggal kita cari. Kemudian program kemitraan. Jadi kita bermitra. Kalau saya mau membantu masyarakat seperti tadi, Epine, mau membantu membuka warung internet di desa dengan wifi lengkap semua, ya kita membangun program kemitraan dengan bank. Bank punya dana itu namanya CSR. Jadi bangun kemitraan dengan bank, bank ACC, yang penting you punya usaha itu jelas. You sudah membuat yang tugas itu. Rencana bisnisnya harus sudah dibuat sehingga kita kasih ke bank, ini saya punya usaha, baca rencana bisnis saya. Begitu mereka baca rencana bisnisnya, wah luar biasa. Akhirnya disetujui, Anda dikasih dana. Dana itu dibalikkan? Tidak. Kalau dana CSR tidak akan dibalikkan ke bank. Bank kasih you 50 juta, 100 juta, Anda terima gratis, tinggal tanggung jawab apa saja yang dibeli. Itu saya bilang tujuan kita belajar itu di situ. Jadi jangan kalah dengan orang yang ilmunya di bawah kita. Ini ada syarat-syarat, ini nanti dibaca saja ya. Debitur perorangan, kemudian kalau badan usaha ini syarat-syarat kalau kita mengajukan kredit atau syarat-syarat di mana kita harus bisa menunjukkan kepada bank bahwa saya punya usaha. Tuh, fotokopi KTP itu harus ada. Ya, fotokopi KTP, kemudian, Yosef Roga ada KTP tidak? Ada, Pak. Ada. Dinianto, KTP ada? Ada, Pak. Ada. Yang kedua adalah akte nikah. Nah, kalau sudah nikah ya harus ada akte nikah. Akte nikah, kemudian kartu keluarga, rekening koran yang bank ya, slip gaji. Itu. Jadi macam-macamnya itu kita harus punya. Jadi kita harus punya persyaratan-persyaratan kalau kita mau menjadi kredit untuk perorangan. Yang terakhirnya di bawah itu ada NPWP. Itu ada iklannya kan? Mau melamar Yosef Roga, kalau mau lamar Maria Dakova itu. Nanti Maria Dakova punya bapak itu tanya, mana NPWP? Iklannya kan begitu ya. Anda sudah punya NPWP belum? Kalau tidak punya NPWP berarti tidak ada kerja. Sabar, saya matikan ini Yolenta. Jadi kalau tidak punya NPWP, itu artinya Anda tidak ada pekerjaan. Ketahuan ya. Kalau saya kan punya NPWP. Gitu. Itu tahunya dari situ. Kalau tidak punya NPWP berarti kerjanya masih ilegal. Karena kalau orang yang kerja resmi harus memiliki NPWP. Yosef Roga, NPWP itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu, Pak.
nomor pokok wajib pajak. Itu ya, nomor pokok wajib pajak. Jadi pekerjaan semua pekerja, saya seperti ini ya, itu punya nomor pokok wajib pajak. Jadi ada kartu pajaknya. Kalau saya punyanya 2. 1 NPWP atas nama saya, 1 lagi NPWP kartu yang keduanya itu atas nama CV Medio Jaya Mandiri. Ya ada 2. Satunya perorangan, 1 NPWP usaha. Tiap tahun, tiap bulan harus melapor perkembangan. Itu. Jadi kalau kita menyatakan bahwa saya punya, sudah kerja belum? Sudah. Mana NPWP? You tidak bisa tunjuk you punya kartu NPWP, berarti tipu, belum kerja. Ketahuan memang itu. Kova? Nanti bilang Bapak itu, kalau Yosep Roga datang itu tanya memang NPWP sudah ada atau belum. Gitu ya. Jadi begitupun untuk di badan usaha. Di badan usaha itu ada fotokopi pengurus. Siapa direkturnya? Gitu. Jadi usahanya belum jalan, boleh kok. Boleh diurus akte usahanya duluan. Biar keren. Langsung cetak kartu nama tulisan Yosep Roga, direktur PT Maju Mundur. Tidak jalan tidak apa-apa, yang penting punya kartu ada tulisan itu. Bukan itu Yosep Roga, tapi tetap kita harus ada NPWP. Karena layaknya sebuah usaha begitu kita urus, izin yang keluar itu wajib ada NPWP, ada SIUP, ya, surat usaha perdagangan. Boleh tuh, Jadi ada surat izin usaha perdagangan, ini SIUP, surat izin usaha perdagangan. Sebentar saya tunjuk, ada contohnya saya. Fotokopi akte pendirian akta notaris. Nah ini aktenya ada. Fotokopi tanda daftar perusahaan TDP. Ini juga harus ada. Kopi rekening koran, dan ini neraca rugi laba. Nah ini yang biasanya diperhatikan oleh orang-orang yang akan memberi kita kredit. Ada saya tunjukkan, sabar. Ini. Saya tunjukkan contoh syarat-syarat usaha ini ya. Sabar. Ini yang paling pertama kita urus adalah akta notaris. Nih, ini contoh ya, saya tunjukkan contoh. Bisa lihat ya? Bisa lihat? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini contoh. Jadi paling pertama kalau kita urus usaha, yang paling pertama kita buat adalah akta. Akta notarisnya kita buat, ini punya saya nih. Akta PT ECV Madio Jaya Mandiri. Perseroan Komanditer, CV. Ya. Nah, ini dibuat dulu. Harganya berapa, Pak? Harganya 750.000. 750.000 kita antar ke notaris. Ya, notarisnya ada di Jalan Anggrek, ada dekat tempatnya Yohanes Dinianto, itu ada tuh. Kemudian di Jalan Ponorogo ada. Kita kasih di sana, nanti dia tanya. Jadi kelengkapan identitas, ya, fotokopi KTP dan kartu keluarga untuk direktur dan wakil direktur. Nih, jadi dibuat, aktanya dibuat nih banyak. Nih, ini maksud dan tujuan semuanya. Jadi semua kita bergerak, usaha bergerak di bidang apa, semuanya masuk di sini. Ini ditulis di akta. Ya, jadi aktanya kemana. Kemudian tadi saya sebut ada namanya SIUP ya, surat izin usaha perdagangan. Ini contohnya. Yang ini dikeluarkan oleh satu atap, badan di pemerintah ya. Ini kantor pelayanan perizinan terpadu satu atap.
Ini, mereka ini yang mengeluarkan izin ini. Nah, ini prosesnya juga cepat. Nih, lengkap ya. Jadi kita harus pegang ini. Karena mau mengajukan pinjaman bank harus punya ini. Gitu. Kemudian ada lagi ini TDP yang tadi saya bilang tanda daftar perusahaan. Ini harus punya. Nih, yang keluarkan siapa? Ini juga kantor pelayanan perizinan terpadu satu atap. Dia kasih keluar, kita punya perizinan. Nah, ini lengkap nih. Ya. Jadi perizinan dikeluarkan, kemudian SIUP sudah izin lokasi. Ini izin lokasinya, di mana saya punya lokasi, saya pakai rumah. Saya tidak pakai itu karena saya punya izin CV-nya, saya pakai rumah karena kantornya ada di rumah saya. Ini. Jadi itu ya. Jadi persyaratan itu tidak susah. Satu yang harus kita urus pertama adalah akta nomor 1. Nomor 1 yang kita urus adalah akta dulu. Setelah akta, kita ke satu pintu untuk mengurus itu. Ya. Nanti ke satu pintu, nanti mereka minta kita harus urus NPWP. Kalau kita mengurus NPWP, nomor pokok wajib pajak, itu kita harus mensahkan dulu akta. Jadi akta yang tadi saya tunjuk itu harus disahkan. Ya. Disahkan oleh pengadilan. Sabar, saya tunjukkan ini. Ini akta tadi. Ini disahkan, ini ada meterainya. Kapal selam 402 ditemukan. Anak saya bilang, kapal selam 402 sudah ditemukan katanya. Dia ikut berita. Jadi ini ya, jadi kita punya akte, setelah jadi itu akte itu kita bawa ke pengadilan. Di kantor pengadilan mereka pakai tulis tangan. Jadi bukan pakai ketik, pakai tulis tangan dan materai mereka tanda tangan bahwa sah. Sudah sah ya. Apalagi nih? Jadi itu, jadi setelah akte jadi, disahkan di kantor pengadilan, kita urus NPWP, setelah itu urus situs SIUP yang tadi, setelah selesai semua, kita bisa pakai kelengkapan ini untuk mengajukan kredit di bank. Kredit KUR tadi itu. Kredit usaha rakyat. Gitu. Ya. Ada contoh kayaknya di sini. Sabar, saya lihat lagi contoh untuk KUR-nya. KUR. Oke, saya punya contoh KUR BNI. Oke, ini. Sabar. Ada BRI tapi nanti saya lepaskan di ini. Ini ya. Oke. KUR ini 6% per tahun. 6% itu 6 dibagi 12 bulan, 0, bunganya. Jadi bunganya sangat kecil. Ini dipergunakan untuk kita membuka usaha. Lihat persyaratan. Usaha produktif telah berjalan minimal 6 bulan. Jadi Yosef Roga kalau polos-polos, Yosef, nanti mau buka usaha itu jangan terlalu polos ya. Iya, Pak. Saya baru buka usaha, saya baru ini. Nanti bulan 6 dulu atau bulan 7 dulu baru saya buka saya punya usaha. Kalau Anda memulainya terlambat administrasinya, Anda akan dapat modal juga terlambat. Karena di bank, semua bank itu persyaratannya adalah usaha sudah jalan 6 bulan. Mereka lihatnya di mana? Mereka lihatnya hanya di perizinan. Situs SIUP tadi itu sudah berlaku 6 bulan, itu dianggap Anda punya usaha sudah jalan 6 bulan. Jadi urus memang
simpan tidur nyenyak selama 6 bulan baru pergi minta dana. Pergi urus kredit kurnya. Dia tidak tahu bahwa selama 6 bulan tidur nyenyak, dia tidak tahu. Tapi kalau pemain bisnis ya harus tahu situasi ini. Jadi gitu. Jadi ingat bahwa 6 bulan baru bisa. Jadi 6 bulan setelah aktanya ada, itu baru bisa kita dapatkan dana kur ini. Semua bank punya. Bunganya cuma 6%. Kalau pinjam bapak dan mama pinjam menggunakan daftar gaji, itu bunganya 11% per tahun. Itu paling kecil. Kalau dia naik bisa 16% per tahun, jadi sangat besar ya. Tetapi kalau kur itu cuman begini. Syaratnya apa? Pas foto, ini gampang. Fotokopi KTP suami istri gampang. Fotokopi kartu keluarga gampang. Yang sudah nikah tinggal dimasukkan. Kalau yang belum pakai keluarga orang tua punya. Nih, keempat itu ada NPWP. Ya. Kopi perizinan usaha. Nih, surat keterangan usaha dari kelurahan. Itu harus punya. Dan kalau ke kelurahan juga kita melampirkan izin-izin kita tadi. Fotokopi rekening tabungan. Gitu. Jaminannya ini, jaminan yang di sini, ini tidak mengikat. Itu setahu saya tidak pernah mengikat. Ya. Jadi tidak ada, dia bilang, kendaraan roda 4, itu alternatif. Kendaraan roda 2 alternatif. Yang penting, Yosef Roga jangan menjamin istri. Itu ya. Jadi ini saya ambil di Bank BNI. Ini di BNI ya. Ini hitungan-hitungannya ada. Nanti saya lepas contohnya di e-learning. Jadi pinjam 50 juta, kalau 5 tahun cicilan per bulannya cuma 966. Dan cepat kok selesai. Itu. Jadi untuk pendanaan usaha, pengajuan kredit kita harus memiliki begitu banyak, ya, banyak sekali persyaratan, di mana persyaratan itu adalah persyaratan pendirian usaha, gitu. Jadi harus diurus, tidak bisa hanya sebut saja nama usaha itu tidak akan bisa. Yang berikutnya adalah jaminan. Jadi kalau kita mau mencari modal, orang biasanya minta jaminan. Seperti tadi ada poin jaminannya. Jaminan tidak selalu berasal dari aset yang sudah dimiliki oleh calon debitur. Itu makanya saya bilang dia ini bisa berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kalau kita tunggu kita mau kredit di bulan Desember awal, wah kita akan dikejar oleh bank karena mereka mau kejar tutup poin, target, capai target di Desember. Pasti banyak untungnya kita. Jadi itu triknya ya. Kalau mau pinjam, cari di ujung-ujungnya tahun. Bank membutuhkan yang banyak, tinggal kita mainkan di sana. Jaminan juga dapat berasal dari aset yang dibeli atas uang pinjaman tersebut. Kita pinjam, kita mau beli mobil misalnya. Nah, mobilnya langsung menjadi jaminan. Itu kalau di Sinarmas seperti itu. Ya. Gampang sekarang orang mau punya mobil juga gampang. Di Sinarmas, Yosef Roga mau beli mobil saya. Yosef Roga telepon, Pak, saya mau beli, Pak, punya mobil. Tapi saya punya uang masih kurang. Pasti saya akan jawab, Yosef, kau pergi di Sinarmas. Di Bank Sinarmas itu kau bilang kau mau beli saya punya mobil. Nanti Bank Sinarmas datang ke saya minta surat-surat mobil, dia langsung pegang memang. ACC Yosef. 60-40 namanya. Jadi 60 itu ditanggung oleh Yosef, 40% ditanggung oleh bank. Jadi kalau 100 juta, Yosef akan mendapat pinjaman 40%, 40 juta dan 60 Yosef punya modal. Kurang 40 itu dia tanggung. Tetapi berkas mobilnya dia ambil di saya, langsung dia simpan sampai cicilanmu lunas. Sekarang itu gampang-gampang seperti itu. Kemudian yang kedua, berarti kan tidak punya jaminan ya, Yosef ya? Mobil yang dibeli itu yang menjadi jaminan BPKB-nya.
Jaminan juga dapat berasal dari aset yang dibeli. Oh, sudah. Untuk kredit serba usaha, jaminan diminta biasanya bervariasi seperti tanah, ruko. Ini berkembang, bisa berubah-berubah. Jadi tidak usah takut kalau mau kredit ya. Bank menyediakan tim penilai jaminan baik internal maupun eksternal. Kalau kenal dengan orang bank kan lebih cepat. Karena tergantung mereka sudah menilai, mereka lihat lokasi. Kalau saya biasa nah, itu. Kemudian yang terakhir, oke, yang terakhir kita lihat. Nah, apa saja poin penting yang dibutuhkan untuk kita pada saat penyusunan surat pinjaman kredit? Nah, pinjaman kredit ini sudah ada formatnya di bank untuk KUR ya. Kredit usaha rakyat sudah ada, tinggal kita isi. Biasanya poin-poinnya seperti ini. Sudah ada di bank, tinggal kita itu. Jadi sebenarnya tidak sulit lagi. Jadi begitu rekan-rekan, sangat gampang sekali untuk memulai usaha walaupun English Dario tidak punya uang. Gitu ya, Dinianto? Tidak punya uang itu sangat gampang sekali karena kita sudah belajar nih. Kalau kita sudah belajar kan gampang nih. Apalagi kalau kita sudah melaksanakan. Kalau saya sudah melaksanakan, makanya saya omongnya enak-enak saja. Karena itu saya omong berdasarkan apa yang saya tahu dan pengalaman pribadi. Jadi tidak susah. Tidak kesulitan ketika kita pinjam uang di bank, terus nanti bank kejar-kejar. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah melakukan perhitungan yang matang. Begitu Devi. Bangun tidur terlambat. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita tutup ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Kegiatan kita. Sampai